Selamat sore teman-teman. Jadi kali ini saya akan membahas pertanyaan ya mengenai memang trimester pertama dari Kak Strawberry. Saya habis baca komen tadi. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua ya. Ini ada salah satu misalnya Kak Strawberry itu bisa menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang lain begitu ya, dijawabnya dan dari jawabannya aja ternyata sudah kelihatan ini ngerti gitu. Jadi kalau misalnya salah satu ini bisa ngerti, yang lain teman-teman harusnya bisa ngerti. Dan rasanya penjelasannya itu nggak susah-susah amat. Ya, makanya sebenarnya saya lebih suka ngasih itu satu-satu. Ya, kali ini saya akan membahas trimester pertama. Ya, jadi banyak ini, tapi mungkin agak lompat dulu. Biasanya saya bisa aja kan ngikutin 1, 2, 3, lanjutin gitu ya. Tapi ya mungkin kita lompat-lompat lah ya. Tergantung nanti mana yang lebih teman-teman nanya duluan. Langsung aja dari Kak Sarah Mumu ya. Aku hitungan HPHT di bidan tanggal 26 November harusnya 9 minggu 5 hari, tetapi dokter kandungan masih 7 minggu pas. Emang haid aku siklusnya berubah. Wah, ini satu topik. Pas USG belum ada janin juga. Nah, ini topik kedua. Aku nggak ada keluhan apa-apa, nggak ada flek pendarahan, tetapi payudara nyeri mulut, ada pahit ya. Ketiga, hanya mual tapi jarang banget, tapi tidak ada muntah, apa wajar dok? Nah ini ya, emang maunya muntah-muntah ya. Setelah baiknya aku USG kapan? Nah ini topik keempat ya, kemarin dikasih dokter vitamin penguat, aku nggak ada flek, cuma aku kehamilan pertama pernah keguguran. Nah topik kelima, banyak ini sebenarnya yang ditanyain. Ini kayaknya langsung diberondong nih ya. Cuma untuk jawaban 10 menit ini apakah kita bisa bahas semuanya, saya nggak tahu, tapi kita coba aja. Jadi pada saat 26 November harusnya 9 minggu, waktu di USG 7 minggu. Itu bisa apa enggak? Jawabannya ini adalah sangat memungkinkan. Kenapa? Karena memang, nah ini kakak udah tahu, siklus aku haidnya berubah-ubah. Jadi memang yang namanya siklus haid itu kan ada range-nya ya. Tapi yang kalau bisa sampai 2 minggu ini pasti yang berubah-ubah. Nggak mungkin kalau misalnya yang siklus haidnya cuma maju 1 minggu, mundur 1 minggu, itu pasti cuma 1 mingguan aja bedanya. Karena dari ovulasi ya beda-bedanya semingguan ya. Tapi kalau siklusnya yang berubah-ubah, tidak teratur, ini sangat memungkinkan kakak itu dari 9 minggu ternyata hanya 7 minggu waktu ketemu. Itu ya, karena setiap orang punya siklus haid yang berbeda-beda. Nah lalu yang kedua adalah pas USG belum ada janin. Ini suatu hal yang biasa ya kak ya, kalau misalnya kakak dalam waktu 7 minggu itu, apalagi kalau misalnya belum terlihat janinnya, rasanya belum terlihat. Karena kalau misalnya 7 minggu itu kan ada ukurannya kak, ini 7 minggu dokter ngambilnya dari mana, apakah hanya dari kantongnya saja atau kalau sudah ada janin ukuran janinnya. Tapi kalau memang ini ternyata belum kelihatan janinnya, itu kan pasti hanya kantongnya saja. Kalau ini biasanya kantongnya aja, ini biasanya tuh tipikalnya itu kakak itu ngeceknya hanya lewat yang perut yang ini nih, yang gede nih, lewat perut. Tetapi kalau lewat yang semacam ini, lewat bawah langsung, itu biasanya kelihatan jelas ya. Banyak sekali di sini teman-teman yang bahkan 5 minggu pun yang janinnya hanya panjangnya 4 mili, 3 mili gitu panjang itunya, itu bisa terlihat kalau misalnya kita pakai yang semacam ini kak. Cuma perbedaannya adalah kadang-kadang pasien itu kalau ngeliat dokternya laki mungkin malu ya. Harusnya bisa ya nggak usah malu-malu gitu kan ya, namanya kan mau tahu ada atau enggak. Daripada kita suruh nunggu 2 minggu lagi, mending kita pakai ini 5 minggu 6 minggu udah kelihatan ya. Akan tetapi kalau memang belum kelihatan pun ya, ternyata 7 minggu belum kelihatan, itu biasanya 2 minggu kemudian memang harus dipastikan kakak terlihat atau enggak ya. Jadi tidak usah dipusingkan karena ini hanya waktu yang 2 minggu lagi, itu hal yang biasa, dokter akan melihat lagi perkembangannya. Apalagi kalau misalnya kakak gemuk atau apa masih belum kelihatan, karena kan kalau pakai yang semacam ini di perut biasanya itu apa bayang-bayang lah begitu. Kalau pakai alat begini nih, ini enak nih, kelihatan semuanya. Karena nggak semua klinik itu tempatnya itu pakai mesin yang lumayan cukup bagus begitu. Nah topik selanjutnya, nggak ada keluhan apa-apa, nggak ada flek, nggak ada pendarahan. Nah, kak, dicari ya, nggak ada flek ya bagus dong kak. Nggak ada keluhan apa-apa itu suatu hal yang biasa, karena banyak kan di sini tahu-tahu teman-teman ya datang hamil aja gitu, nggak ada keluhan. Kalaupun nanti ada, nah ini juga nih, ada mual
tapi jarang banget, tapi tidak ada muntah apa wajar. Mual-mual itu hal yang biasa, apalagi kalau dalam 7 minggu. Nanti 9 minggu, 10 minggu, sampai 12 minggu tuh itu akan meningkat tuh, nanti hilang lagi. Itu hal yang biasa Kak ya. Ya kalau bisa jangan sampai muntah-muntah, nggak ada enaknya juga ya kan. Anggap aja ini berkah, mual gitu. Beruntung lah Anda nggak muntah-muntah. Kemarin di sini baru rawat yang muntah-muntah sampai aduh kasihan. Tapi balik-balik segar gitu kan ya. Kalau cairannya dibalikin biasanya itu untuk teman-teman yang lainnya, kalau misalnya mual muntahnya terlalu berlebihan, itu biasanya pasti ada hubungan dengan dehidrasi nanti. Kalau memang itu cairan nanti kembali lagi, dikasih obat anti mual muntahnya, itu nanti akan enakan, pasti akan seger kembali. Biasanya begitu. Nah selanjutnya adalah tetapi payudara nyeri, mulut pahit. Nah ini yang mungkin saya ingat dari Kak Strawberry sebelumnya, ini suatu hal yang bisa terjadi Kak ya, karena pada saat ini Kakak itu hamil, payudara itu akan mengencang layaknya teman-teman nanti mau haid begitu kan, tetapi ini kejadiannya jalan terus seperti haid yang mau haid tapi nggak dapat begitu kalau kata Kak Strawberry. Bagus loh itu istilahnya enak banget itu, mau haid tapi nggak dapat gitu, tapi perasaannya udah ada kayak begitu, itu biasa Kak. Nah lalu baiknya USG kapan lagi, itu sudah saya jawab ya Kak ya, itu biasanya 2 minggu kemudian ya, karena kalau misalnya hanya ketemu kantungnya saja, itu dalam 2 minggu lagi kemudian itu harus ada yang ketemu janinnya ya. Kalau misalnya sudah ketemu kantungnya dan nanti mungkin ada kayak kuning telurnya gitu ya, itu mungkin nggak nyampe 2 minggu lah, 10 mingguan itu mesti 10 harian itu sudah harus ada begitu. Tapi itu terlalu teknik, tarik panjangnya adalah 2 minggu. Nggak usah dipusingin dulu kalau kayak begini, karena belum ada flek-flek, belum ada apa-apa, belum tentu kakak itu nggak hamil, maksudnya bisa gagal gitu. Jadi jangan dipikirannya itu kalau misalnya janinnya nggak ada, itu pasti hamil kosong. Itu belum tentu. Ya janinnya nggak ada karena memang masih terlalu kecil untuk terlihat, kan itu hal yang biasa. Ya kalau misalnya janinnya masih dalam perkembangan tahap yang kecil, masih kecil sekali kan, ya mungkin baru kantungnya aja memang yang kelihatan, tuh hal yang biasa kan. Sering saya sebutkan bahwa juga kalau misalnya 4 minggu USG teman-teman baru tes pack kan pasti akan belum ketemu apa-apa ya, belum berkembang. Kita tunggu aja. Jadi paling banyak itu ya memang kecepatan. Belum kelihatan janinnya, belum kelihatan kantungnya, itu teman-teman kecepatan. Andai kata sudah kelihatan kantungnya pun janinnya masih belum kelihatan, masih kecepatan ya. Jadi ditunggu lagi dalam waktu 2 minggu, itu suatu hal yang biasa. Nah yang terakhir adalah kemarin dikasih vitamin dan obat penguat, padahal nggak ada flek. Nah ini sebenarnya kalau kita ngomongin tentang bicara penguat itu, kita ada bisa ngomongin satu vlog lagi gitu ya, panjang tuh, enak tuh. Ditambah lagi kalau misalnya nggak ada flek-flek itu mungkin nggak. Jadi memang pada intinya adalah begini Kak, kalau misalnya kakak pernah terjadi keguguran, lalu memang ini sekarang belum ada, itu mungkin suatu hal yang dikasih ini tuh ada dasarnya. Jadi bukan berarti kakak harus ada flek-flek dulu, baru nanti dikasih obat begitu. Bisa aja nanti kalau memang ini kok sebelumnya pernah keguguran, pernah apa, ya udah dikasih ini sebenarnya ada dasarnya. Itu kakak bisa meminum ya. Jadi sebenarnya setiap topik yang kakak tanyakan ini saya bisa ceritakan panjang lebar ya, tapi ini harus dijawab dulu secara sekilas. Kenapa? Karena memang inilah banyak pertanyaan dari teman-teman yang dalam kehamilannya ya 7-9 minggu ini kayak begini tuh banyak ya. Selanjutnya nanti kita akan bicara tentang kehamilan yang awal-awal lagi, bagaimana kalau misalnya konsepsinya, kapan kita nanti pembuahannya supaya cepat berhasil gimana, ada kan. Semoga sampai sini jelas. Akhir kata saya Dr. Saya mengucapkan terima kasih.